yang terkasih dalam Kristus, saya mau tanya kepada ibu-ibu yang setiap hari berdoa rosario. Ibu-ibu yang setiap hari berdoa rosario, apakah Anda selalu memberkati orang yang menjelek-jelekkan kamu? Apakah kamu mau memberi tumpangan orang-orang yang selama dia baik, dia sukses, dia selalu tidak mempedulikan Anda? Tetapi ketika dia sulit, apakah Anda mau memberi dia tumpangan? Good. Mau dengan suka hati atau terpaksa? Baik, Bapak Ibu. Orang yang mencintai Bunda Maria, orang yang mau mengikuti teladan Bunda Maria, di dalam hatinya tidak boleh ada benci dan dendam. Di dalam hatinya tidak boleh ada menyimpan sesuatu tentang keburukan orang lain. Karena itu, dia pasti mempunyai satu kebiasaan untuk berdoa bagi orang-orang yang membuat dia susah. Bukan supaya dia juga kemudian susah seperti saya, bukan, tetapi dia sadar dan bertobat. Baik ibu-ibu yang suka berdoa rosario, apakah Anda kalau sudah mendoakan orang yang menjelek-jelekan Anda atau yang menyusahkan hidup Anda akan berdoa terus sebelum dia bertobat, atau Anda bosan? Bapak Ibu, kalau model makan itu kita semua tidak lulus, tidak pernah naik kelas. Remedial juga tidak. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, bahwa di dalam diri orang yang mengikuti keadaan Bunda Maria, baik pikiran, perkataan, dan perbuatannya selalu yang baik, kapanpun dan dimanapun. Bisa? Baik, maka Bapak Ibu, bahkan hari ini mengingatkan kita semua, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang dipercaya Allah, membawa berkat bagi banyak orang, orang harus mempunyai hati yang jujur, tulus, murni, menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Hati kita adalah tempat yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di dalamnya. Dan kalau Allah tinggal di dalam kita, kita pasti berbuat seperti Bunda Maria. Dan dimanapun kita berada, orang langsung sadar bahwa dia ini orang yang selalu berkenan pada Allah. Tidak perlu bicara. Baik Bapak Ibu, terutama saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Bapak-bapak kan tidak punya pengalaman. Ini pertanyaan untuk ibu-ibu, bukan pertanyaan untuk bapak-bapak. Baik, ini tentang Elizabeth. Baik, saya mau tanya,
Apakah ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan, waktu Anda hamil, apakah ada beda gerakan anak dalam kandungan ketika Anda berdoa dan ketika Anda berkelahi dengan suami? Bedanya? Ada beda sama? Baik, jelaskan kepada suamimu apa beda. Bapak Ibu saudara-saudari, orang kalau datang bawa anak, Romo doakan saya, anak saya begini. Ini kan persoalan di dalam kandungan, bukan sekarang. Kalau waktu dalam kandungan kamu suka berkelahi, anakmu juga demikian. Kalau waktu dalam kandungan Anda penuh dengan kebencian dan dendam, anakmu juga sama, penuh benci dan dendam. Kalau waktu dalam kandungan suamimu selalu tidak taat, ya anakmu juga sama dengan suami bapaknya, sama. Kalau bapaknya itu kalau bangun tidur pagi tidak atur tempat tidur, Anda harus ngomel-ngomel, anakmu juga nanti besar seperti bapaknya itu. Problemnya sama. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau beritahu, jangan pernah marah anakmu, periksa diri baik-baik. Periksa dulu. Anak yang sekarang ini lakukan itu kan karena dosa Anda, bukan dosa anak. Baik, Elizabeth kan tidak tahu bahwa Bunda Maria sudah menerima lahir dari Allah untuk menjadi ibu penebus. Ya, Elizabeth kan tidak tahu. Tetapi karena di dalam diri Bunda Maria ada Yesus, maka ketika dia beri salam, salamnya itu berkuasa. Dirasakan sampai anak yang ada di dalam rahim ibunya. Dan gerakan Yohanes di dalam kandungan Elizabeth adalah gerakan ketika ibu dan bapaknya berdoa. Sangat sukacita. Maka anak-anak yang malas berdoa, kurang ajar, itu kena kelakuan bapaknya. Maka bapak periksa diri baik-baik. Karena Anda yang membuat anakmu suka begitu. Itu gerakan Yohanes ketika bapak dan mamanya berdoa. Karena itu ketika Yohanes bergerak seperti itu, penuh kegembiraan dan sukacita. Orang ini pasti bukan orang biasa. Orang ini pasti orang yang ada di dalam Tuhan atau Tuhan ada dalam dia. Dan karena itu, supaya Elizabeth tidak bertanya-tanya mengapa, Roh Allah memberitahu dia itu ibu Tuhan. Maka dia bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada tinggalmu, anak yang di dalam rahimku melonjak ke negara. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita semua itu bertumbuh dengan benar, baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau awal mula kehidupan kita hidup di dalam Tuhan. Dimana oleh siapa? Oleh Bapak dan Ibu. Maka bapak-bapak yang sekarang anaknya nakal, berdoalah, bertobat dan minta maaf. Minta maaf. Jangan sombong. Bapak-bapak yang sombong bukan itu. Minta maaf. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa saya bilang harus minta maaf? Karena orang yang tinggal di dalam Allah
mempunyai sikap rendah hati, jujur. Orang yang sombong dicampakkan, dan orang yang rendah diangkat. Itu rendah hati, sudah jelek, sombong dan otaknya miring, anggap dia paling benar. Jadi itu Bapak Ibu, minta maaf saya ngomong agak kasar. Tapi apa ya? Karena kita itu tidak rendah hati, sudah jelek, bodoh, sombong. Itu. Maka orang yang ada di hadapan itu harus rendah hati. Allah bekerja melakukan hal yang besar, bukan melalui orang hebat, melalui orang yang sederhana.